Hai guys, kembali lagi di channel Kang Guru. Kali ini kita akan membuat sebuah tabel di Microsoft Excel. Tabel ini adalah tentang penjualan ya, penjualan dari mobil-mobil merek tit. Oke, di situ udah ada nomor 1 sampai nomor 10. Kita akan memindahkan nanti ke file Excel yang baru. Cekidot. Mari kita coba. Sip. Kita sebelah kiri ini sudah ada tabel yang akan kita buat, tabel rujukannya dari sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan, susah ngomongnya. Lalu di sebelah kanan ini ada satu file Excel yang masih kosong, nanti kita akan buat dari nol. Akan Kang Guru tunjukkan bagaimana cara membuat tabel dengan mudah, lalu juga bagaimana cara perhitungannya dengan mudah. Di sini terlihatnya saja agak-agak sulit ya, banyak angka-angka, banyak juga perhitungan-perhitungan dari mulai harga bayar, pajak, diskon, lalu ada total bayar, oke. Tapi sebetulnya itu mudah ya, asalkan tahu kuncinya bagaimana cara membuat tabel dan juga bagaimana cara untuk menghitung angka-angka yang ada di Excel, maka semuanya akan bisa dikerjakan dengan mudah. Kenapa sih harus paham cara untuk mengerjakan di Excel dengan mudah? Karena kalau seandainya penjualan dalam satu hari atau satu bulan yang kita hitung itu ada 1000 unit, tidak terbayang ya, kita harus menghitung pajak, diskon, dan total bayar serta harga bayar di sini tuh secara manual pakai kalkulator, apalagi kalau misalkan pakai otak ya, bisa ambiar nanti kita. Oke, jadi akan kita mulai dari cara membuat tabelnya. Hal yang pertama kita buat kira-kira di sini apa ya? Kita buat dulu nilai pajak dan nilai diskon ya. Oke. Ketik dulu sini pajak, lalu juga kita tulis diskon. Sip. Ya, di sini pajaknya tertulis 10%, lalu diskonnya juga 5% ya. Di sini kita tulis dulu 10%, mana persen? Lalu di bawahnya 5%. Sip. Oke, selanjutnya di sini ada kolom nomor yang pertama, nomor, lalu yang kedua ada nama barang, lalu yang ketiga ada jumlah beli. Oh ya, untuk pindah dari satu sel ke sel di sebelah kanan itu menggunakan tanda panah ya. Panah ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah, jadi tinggal tekan kanan. Lalu ada harga satuan, lalu ada juga harga bayar, ada juga pajak, lalu diskon, dan terakhir ada total bayar. Sip. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan memasukkan data, kita harus merapikan tabelnya terlebih dahulu. Bagaimanakah cara mengatur lebar kolom dari sebuah tabel agar semuanya bisa secara otomatis menyesuaikan dengan isi di setiap kolomnya? Caranya mudah. Di sini kita lihat ada kolom B ya yang aktif pada saat kita klik kolom di bagian nomor. Lalu juga kalau kita klik total bayar ada kolom I yang aktif. Jadi kita tinggal blok dari B ke I, bukan di bawah sini ya, tapi langsung di hurufnya. B sampai I setelah diblok semua, tinggal kita double klik di salah satu garis di antara B dan I. Contoh di sini ya. Nah, otomatis nanti Excel akan menyesuaikan lebar dari setiap kolom di tabel ini ya. Kita akan coba mengerjakan yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 ini ada Avanza. Lalu jumlah belinya 1 unit, harga satuannya berapa tuh? 197.900.000. Jadi berapa tuh nolnya? Udah ya. Sip. Untuk memberikan RP dan juga menggunakan tanda koma di setiap harga yang tertera nanti akan Kang Guru beritahu ya. Kita tulis dulu saja. Harga bayar. Nah, di sini harga bayar adalah hasil mengkalikan antara jumlah beli dan harga satuan. Jadi kalau misalkan contohnya kita membeli sebuah handphone harganya 1 juta. Ya, jumlah belinya adalah 2 unit, harga satunya 1 juta. Otomatis harga yang kita bayar atau harga yang konsumen bayar adalah senilai 2 juta. 2 dikali 1 juta. Ya. Di sini kita harus menggunakan rumus. Kalau misalkan kita isi manual, contoh nih, isi manual berarti kalau jumlah belinya 1, harga satuannya 197.900.000, otomatis harga bayarnya kan 197.900.000 lagi.
Nah, tapi pada saat nanti kita mengentry data nomor 2, di sini contohnya Alphard ya. Alphard jumlah belinya 1, harga satunya 1,5 miliar. Sip. Nah, harga bayarnya di sini harus kita hitung manual juga. Kalau misalkan jumlah beli Alphardnya ada 7, berarti kita harus menghitung 7 kali 1,5 miliar. Kalau yang terbiasa mengkalikan di dalam pikiran mungkin cepat, tapi kalau yang harus menggunakan kalkulator itu akan memperlambat kinerja kita. Itulah fungsi dari rumus otomatis dalam Microsoft Excel ya. Jadi untuk memasukkan rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan. Lalu kita klik dulu salah satu kolomnya yang akan kita hitung ya. Kalau Kangguru terbiasa dengan kolom yang paling kiri. Di sini kita akan mengkalikan jumlah beli dan juga harga satuan. Oke, caranya adalah klik dulu kolom jumlah beli, kolomnya yang barisan Avanza ya. Lalu kita kalikan di Microsoft Excel, tanda kali itu ingat bukan tanda silang, bukan X ya, tapi kita menggunakan bintang ya. Bintang bisa kita gunakan shift dan juga angka 8 atau bisa juga untuk yang menggunakan keyboard full itu di paling kanan bagian numpad itu ada tanda bintang ya. D sama dengan D6 atau jumlah beli di Avanza dikali dengan harga satuan Avanza itu sendiri. Nah, jadi bentuknya adalah sama dengan D6 dikali E6. Ingat D6 itu adalah nama dari sel dan E6 juga nama dari sel ya. D itu adalah kolomnya, 6 itu adalah barisnya. Nah, D6. Sip, kita tekan enter. Nah, jadi pada saat kita akan menghitung kira-kira untuk pembelian 7 unit Alphard ya, harga satuannya 1,5 miliar, kira-kira berapa? Gampang, tinggal tarik saja ke bawah. Nah, kalau melihat tanda seperti ini tuh jangan kaget. Ini biasanya disebabkan oleh lebar dari kolom yang tidak cukup. Jadi tinggal kita double klik, dia akan menyesuaikan. Ternyata hasilnya adalah 10 miliar 500 berapa nih? 1,5 miliar dikali 7, ya kurang lebih seperti itu ya. Oh ya 10 miliar 500 juta. Sip. Di situ ya pentingnya dari penggunaan rumus di Microsoft Excel ya. Sekali lagi Kang Guru coba tanya, bayangkan kalau seandainya penjualan dalam 1 bulan ya, itu semuanya ada 1.000 unit. Nah, tidak terbayang bagaimana kita harus menghitung satu-satu tuh. Jadi kalau pakai rumus kan tinggal tarik ke bawah tuh 1.000 baris. Mantap kan? Oke, kita lanjut ke pajak. Pajak adalah kalau kita lihat di bagian atas, pajak adalah 10% dari harga satuan ya. Harga satuannya 197.900.000. Nah, pajaknya adalah 10%, oke. Tapi bukan, maaf. Pajak di sini adalah per unitnya, tapi dikalikan jumlah beli. Berarti kalau misalkan kita membeli 1 unit mobil, maka pajaknya itu kan dari 1 unit mobil. Jadi rumusnya itu adalah 10% dari harga satuan dikali jumlah beli. Otomatis di sini rumusnya bukan 10% dikali harga satuan kali jumlah beli, sebetulnya sudah terwakili oleh sama dengan 10% dikali dengan harga bayar ya. Jadi di sini rumusnya sama dengan pajak dikali dengan harga bayar. Nah, seperti itu ya. 10% pas kan, 10% itu berarti 10/100 dikalikan harga bayar. Sip, berarti nolnya itu harusnya berkurang 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Sebetulnya untuk pajak bukan pajak, untuk perhitungan persentase kan perhitungannya kalau 10% itu 10/100. 10/100 dikali dengan acuannya. Kalau acuannya harga bayar berarti 10/100 dikali harga bayar. Tapi karena di sini sudah menggunakan tanda persen, maka secara otomatis Excel akan mengkategorikan angka tersebut adalah dalam bentuk persentase. Jadi kalau kita kalikan 10% dengan harga bayar, otomatis Excel itu akan menghitung 10/100 dikali dengan harga bayar. Jadi tidak usah kita masukkan secara manual per 100-nya itu. Sama ini tinggal kita tarik ke bawah. Ya, ini juga karena keterbatasan ukuran. Nah, tinggal kita geser juga. Lalu diskon juga sama. Tinggal sama dengan kita klik ini, lalu bintang dari harga bayarnya. Nah, sebesar itu ya.
Lalu tinggal kita tarik lagi ke bawah. Nah, ada apa nih kira-kira? Kenapa diskon 5% dari 10 miliar itu nol? Sini ya. Yang harus kita cermati adalah di saat kita memasukkan sebuah rumus sama dengan D3 dikali F6 ya. Pada saat kita pindahkan rumus ini ke bawah, maka dia akan berubah. Kalau kita aktifkan rumusnya, jadi yang nyala nih adalah bagian D4. Kenapa seperti itu? Karena Excel itu akan secara otomatis memilih sel berikutnya. Kalau kita pindah ke bagian Kalau kita pindah ke bagian baris 2, maka acuannya pun akan pindah ke baris 2. Contoh nih, harga bayar juga dari acuannya baris pertama jadi ke baris 2. Tapi otomatis yang bagian diskon juga jadi pindah ke bawah. Ya, kita lihat juga yang bagian pajak. Tuh, pajaknya jadi ngambil diskon. Bagaimana cara mengakalinya? Nah, di sini ada yang namanya sel absolut. Ada sel absolut, kolom absolut, dan juga baris absolut. Maksudnya absolut itu apa? Maksudnya absolut itu adalah untuk mengkunci barisnya atau kolomnya. Contoh ya, untuk menghitung pajak, variabel yang tidak akan pernah berubah adalah pajaknya itu sendiri 10%. 10% itu ada di D2. Ya, jadi D2-nya kita kunci ini. Cara mengkuncinya adalah cara mengkuncinya adalah dengan memberikan tanda dolar. Tanda dolar di depan dan bagian tengah. Jadi kolom dan barisnya kita kunci nih. Otomatis dia tidak akan pernah berubah. Tuh, di saat kita pindahkan ke bawah, juga dia tidak berubah, tetap D2. Pow! Hanya yang berubah adalah acuan dari harga bayarnya. Tuh, harga bayar untuk Avanza yang merahnya itu kan pas di barisan Avanza. Begitu kita pindah ke Alphard, maka otomatis Alphard juga yang nyala. Sama dengan diskon, berarti D3-nya kita beri tanda dolar. Sip. Kita enter. Nah, sekarang kita pindahkan ke bawah. Muncul ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk total bayar kita masih menggunakan rumus sederhana dulu ya untuk tabel ini. Awali dengan tanda sama dengan ya. Lalu di sini harga bayarnya kita klik. Nah, muncul sama dengan F6. Dia harga yang harus uang yang harus dikeluarkan oleh pembeli kan termasuk dengan pajak ya. Karena tidak ada promo pajak di sini. Jadi harga bayar ditambah tandanya masih tanda plus ya. Ditambah dengan pajak, lalu kurangi dengan diskon yang diberikan. Nah, di sini apakah perlu pemberian absolut? Tidak. Karena pada saat kita pindah ke baris kedua, otomatis harga bayarnya juga berubah, pajaknya berubah, diskonnya juga berubah ke harga bayar, pajak, dan diskon dari baris kedua. Jadi tidak usah pakai absolut. Kita pindah ke bawah. Nah, sip ya. Nah, kita sekarang akan merapihkan bentuk tabelnya. Yang pertama akan kita rapihkan adalah posisi dari tulisan. Kalau misalkan di sini kita masih tulisannya nempel ke kiri dan ke kanan, sedangkan tabel acuannya itu semuanya ada rata tengah, jadi kita harus menggantinya supaya cepat ya. Kita blok kembali dengan menggunakan kolom. Setelah kita blok kembali kolomnya, lalu kita pindahkan dengan cara memilih alignment center ya. Sip, seperti itu. Semuanya akan otomatis berubah sesuai dengan yang kita pilih. Lalu bagaimana cara memberikan garis? Cara memberikan garis gampang. Kita blok dulu ya. Lalu kita pilih all borders. Lalu gimana kalau misalkan barisnya ada 1000, apakah harus diblok ke bawah? Oh tidak. Kita coba back dulu ya. Cukup klik di bagian tengah tabel, lalu tekan Ctrl A. Nah, otomatis akan memilih semua bagian dari sebuah tabel. Pilih all borders. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara memberikan tanda RP? Ya, memberikan tanda RP mudah ya. Yang harus kita lakukan hanya blok dari E sampai ke I, karena jumlah beli itu kan bukan rupiah ya, nama barang juga bukan rupiah, nomor juga bukan rupiah. Jadi kita blok dari E ke I, lalu kita lihat di bagian atas nih,
Di sini ada accounting number format, kita pilih, lalu pilih more accounting format. Nah, setelah muncul simbolnya kita ubah jadi rupiah. Rp Indonesian. Sip. Nah, Oh my god. ya. Nah, kalau misalkan ada tanda pagar juga kemungkinan karena keterbatasan ukuran kolom, ya. Sip, seperti itu. Nah, kita coba juga dari nomor 3 sampai nomor 10 ya. Nomor 3 Fortuner, lalu jumlah belinya 1, lalu harganya 566.950.000 ya. Harga bayarnya berarti tinggal kita kopikan ke bawah. Sip, seperti itu. Lalu kita yang nomor 4 Innova itu ada 1 Rp 331.800.000 ya. Kita kopikan lagi ke bawah. Lalu yang nomor 5 di sini ada Toyota Rush. Salah ya. Rush dia 1 buah, harga Rush itu berapa? 280.900.000. Nah, kenapa tiba-tiba muncul? Jadi di dalam Excel ini dia akan mempermudah kita. Kalau misalkan kita sudah konsisten untuk mengerjakan sebuah tabel dengan rumus dan komposisi yang sama, maka secara otomatis Excel akan memasukkan komposisi dan rumus itu secara otomatis. Otomatis akan memasukkan secara otomatis pemborosan kata ya. Excel akan secara otomatis memasukkan rumus dan komposisi tersebut. Jadi di sini untuk yang nomor 5 sampai selanjutnya kita tinggal ketikkan saja nama barang, jumlah beli, dan juga harga satuan ya. Harga satuan ras berapa tadi? 280.900.000. Nah, untuk yang menggunakan rumus dia akan secara otomatis muncul seperti itu. Ya, kita coba nih. Nomor 7. 2000 years later. Lalu kita beri garis. Selesai. Mantap ya. Iya. Jadi seperti itu. Kita kita simpulkan dulu ya. Kalau misalkan kita mau memasukkan rumus itu pakai tanda sama dengan di awal, oke. Lalu juga kalau misalkan kita mau menggunakan persentase jangan lupa untuk menuliskan lambang atau simbol dari persentase itu tersendiri. Kalau kita hanya menulis 10, nanti dia tidak akan menganggap itu sebagai persentase. Tuh, berubah semuanya di pajaknya jadi 1000%. Ya, kita tulis 10%. Sip. Lalu untuk memberikan RP jangan masukkan tulisan RP itu secara manual ya. Jadi jangan sampai ditulis RP titik 500 juta. Oh, jangan, kita pakai koma samakan ya. RP 500 koma mana? Nah, seperti ini. Ya. Kenapa tidak boleh langsung dimasukkan? Karena nanti tidak bisa dihitung sebagai angka. Contoh sama dengan 500 juta tadi dikalikan 2. Harusnya kan 1 miliar. Nah, ini value. Karena kalau kita memasukkan komposisi tulisan berupa huruf dan angka, maka akan secara otomatis dia dianggap sebagai huruf. Ya, walaupun dia sudah accounting nih tipenya, tapi tetap dia value. Ya, jadi kita harus masukkan angka saja. Tuh. Oke, seperti itu ya. Jangan sampai dasar seperti ini tidak dikuasai ya. Untuk belajar Excel silakan untuk mencoba dulu mulai dari rumus yang simple ya, tanda tambah kurang tanda kali bagi tambah kurang ya. Itu dulu dikuasai. Kalau misalnya itu udah dikuasai baru nanti kita masuk ke rumus-rumus fungsi yang lebih apa ya disebutnya ya? Lebih advance lagi. Advance ya. Seperti ada sum, count, itu mah sebetulnya masih masuk kategori dasar ya. Ada juga max, min, mungkin yang agak-agak ribet nanti itu horizontal lookup, lookup, VLOOKUP, lalu ada juga if conditional dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah menguasai semua itu baru belajar makro
ya Visual Basic. Jadi kita bisa menggunakan Excel itu sebagai aplikasi yang kita buat sendiri. Ya nanti contoh Kang Guru pernah membuat aplikasi cetak dokumen yang kita tuh tinggal klik, nanti isi dari dokumen itu berubah semua. Misalkan dari nama, lalu juga nanti nilai-nilai yang ada dalam sebuah tabelnya tinggal kita klik sebuah tombol, maka kita bisa melihat data selanjutnya, bisa kembali ke data sebelumnya seperti itu ya. Oke, tetap semangat ya, jangan sampai tidak bisa menguasai aplikasi dasar seperti Excel ini ya. Ini masih masuk kategori aplikasi dasar tapi sangat digunakan, sangat dibutuhkan bagi kita semua yang nanti akan bekerja dimanapun, mau usaha, mau bekerja, pasti menggunakan Microsoft Excel kalau seandainya kita mau mengkomputerisasi apa yang kita lakukan, oke? Sekali lagi, tetap semangat. Maaf kalau misalkan ada kekurangan dari penjelasan Kang Guru nih, karena Kang Guru juga kan bukan dewa Microsoft Excel ya. Kang Guru hanya punya pengalaman menggunakan, jadi di sini Kang Guru mencoba membagikan pengalaman Kang Guru. Ya, nanti kalau ada apa-apa silakan untuk ditulis di kolom komentar, bisa juga di DM ke Instagram @a.ku.r. Jangan lupa juga untuk share ke kawan-kawan yang sedang belajar Excel. Lalu yang paling penting adalah melakukan sesuatu yang gratis tapi sangat bermakna bagi Kang Guru, yaitu subscribe, like, dan juga share. Share udah tadi ya. Oke, bye-bye.